Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 5 dengan pembahasan materi pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, dalam pembahasan kali ini ya, pembagian berbagai bentuk pecahan ini pada dasarnya jika kalian bisa menguasai perkalian bentuk pecahan ini akan lebih mudah ya, karena di sini langkah-langkahnya ya, yang pertama adalah mengubah contoh soalnya menjadi bentuk pecahan biasa semuanya. Yang kedua itu tahap yang kedua, merubah pembagiannya ya, bentuk operasi pembagiannya itu menjadi perkalian. Yang ketiga adalah pecahan yang jatuhnya setelah pembagian itu kalian ubah posisinya ya, kalian tukar posisinya. Oke, agar kalian lebih mengerti dan lebih paham dengan langkah-langkah pembagian berbagai bentuk pecahan, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah 8/15 dibagi 3/5. Nah, karena contoh yang pertama ini bentuknya sudah bentuk pecahan biasa semua, maka ini sudah dapat kita selesaikan ke tahap yang kedua, yaitu merubah pembagiannya ya, operasi pembagiannya itu menjadi bentuk perkalian ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian ya. Nah, ini pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Kemudian pecahannya yang jatuh setelah pembagiannya yaitu 3/5. Nah, kalian tukar posisinya menjadi 5/3. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 tahap ya. Dengan di sini saya menggunakan cara pecahan biasa. Jadi langkah pertama adalah merubah bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa semua. Kemudian merubah bentuk operasi hitungnya ya, jadi tadinya pembagian kemudian kalian ubah menjadi perkalian, dan pecahan yang jatuh setelah pembagian itu kalian tukar posisinya seperti itu. Jadi ada 3 langkah. Nah, setelah langkah-langkah sudah kalian selesaikan ya, maka pembagiannya ya ini berubah menjadi operasi perkalian ya. Jadi 8/15 dikali 5/3. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan ya pada pembahasan sebelumnya, yaitu perkalian pecahan itu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Tapi saya rasa jika kalian mengalihkan ya, itu akan menghasilkan bilangan yang besar. Nah, agar tidak terjadi hasil yang terlalu besar ya, maka di sini akan saya gunakan cara coret. Nah, cara coret ini yaitu dengan mencoret pembilang dengan penyebutnya ya. Itu sama saja dengan mencari nilai FPB ya. Jadi yang akan kita coret adalah pembilang dengan penyebutnya ya, bukan pembilang dengan pembilang ataupun penyebut dengan penyebut. Nah, ketika kita coret pembilang dengan penyebutnya, nah itu yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai FPB-nya. Nah, jika kalian perhatikan 8/15 dan 5/3 ya, di mana pembilang itu berupa angka 8 dan 5 dan penyebutnya itu 15 dan 3. Di antara bilangan-bilangan tersebut yang bisa kita cari nilai FPB-nya hanya 5 ya, 5 dan 15 ya. Yang 5 itu kita pasangkan dengan angka 15, itu hanya yang bisa kita cari nilai FPB-nya. Sedangkan 5 dan 3 itu tidak bisa kita cari nilai FPB-nya, ataupun 8 kita pasangkan ke 3 ataupun 8 kita pasangkan ke 15, itu tidak ada nilai FPB-nya. Jadi yang ada nilai FPB-nya hanya pembilang 5 dan penyebut 15. Nah, di situ ada nilai FPB-nya. Maka kita cari nilai FPB-nya antara 5 dan 15. Kita lain coret-coretan saja ya, antara 5 dan 15 ini kita cari nilai FPB-nya ya, langsung saja dibagi dengan salah satu bilangan prima. Nah, kita langsung bagi angka 5. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 adalah 3.
Nah, 5 berwarna merah kita beri lingkaran untuk nilai FPB-nya nanti. Nah, karena sudah bilangannya salah satunya udah ada yang menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari nilai FPB. Makanya nilai FPB adalah 5 ya. Jadi 5 dan 15 ini bisa kita coret ya dengan dibagi dengan nilai FPB. Nilai FPB-nya adalah 5. Nah, 5 kita coret ya dengan dibagi angka 5, berarti 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Kita tulis 1 ya. Kemudian 15 kita coret dengan dibagi dengan angka 5 ya, dengan nilai FPB-nya 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita coret, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 8 kali 1, kemudian 3 dikali 3, hasilnya adalah 8/9. Nah, 8/9 ini juga hasil akhir ya, karena tidak bisa kita sederhanakan atau kita cari nilai FPB-nya. Jadi 8/9 adalah nilai akhir dari hasil 8/15 dibagi 3/5. Oke, contoh yang kedua, 21/4 dibagi 2/3. Oke, nah kalian perhatikan pada soal contoh nomor 2, di situ ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Tadi langkah pertama adalah merubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan biasa ya. Makanya kita yang pertama adalah merubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Tentunya kalian pasti sudah paham dan pasti sudah bisa cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, 21/4 pecahan biasanya adalah 9/4 ya, dengan cara dikalikan ya, pemenyebut dikalikan bilangan bulatnya yaitu 4 dikali 2, kemudian kalian tambahkan 1, maka hasilnya adalah 9/4 dan dibagi 2/3. Nah, setelah bentuknya sudah menjadi pecahan biasa semua, kemudian langkah kedua adalah tahap yang kedua adalah dengan merubah ya pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Nah, seperti ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah menukar posisi pecahan setelah pembagian tersebut. Nah, setelah pembagian itu kan ada 2/3. Nah, itu kita ubah ya posisinya menjadi 3/2. Yang dirubah posisinya itu hanya pecahan yang ada di belakang pembagian. Jadi yang di depan pembagiannya itu 9/4 itu jangan kalian rubah ya. Kalau kalian rubah maka hasilnya pun pasti salah. Yang dirubah itu posisinya hanya pecahan yang jatuh setelah pembagian. Nah, di situ sudah kita rubah menjadi 3/2. Nah, kemudian kita bisa langsung kalikan ya, jika kalian mau kalikan atas-atas, kemudian bawah dengan bawah. Tapi resikonya adalah angkanya terlalu besar ya. Jika kita perhatikan, kita akan menggunakan cara coret yaitu dengan mencari nilai FPB-nya ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu di situ ada 9, angkanya 9, 4, 3 dan 2. Jika kita perhatikan dan kita pasangkan ya antara pembilang dengan penyebut-penyebutnya, ini tidak ada yang bisa kita cari nilai FPB-nya ya. Antara bilangan 9 dan 4 nggak ada nilai FPB-nya. 9 dan 2 juga tidak ada nilai FPB-nya. 3 dan 4, begitupun 3 dan 2 tidak ada nilai FPB-nya. Ya, jangan kalian coret 9 dan 3 ya, karena tidak bisa kalian coret. Ataupun 4 dan 2, karena yang dicoret itu sepasang pembilang dengan penyebutnya. Nah, karena tadi tidak ada yang bisa kita coret atau yang tidak ada yang bisa kita cari nilai FPB-nya, maka langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang yaitu 9 dikali 3 dan juga penyebut dengan penyebut yaitu 4 kali 2. Hasilnya adalah 27/8. Nah, 27/8 ini ya juga tidak bisa kita sederhanakan ya. Sederhana sama mencari nilai FPB juga. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran dengan cara kita bagi 27 dibagi 8 ya. 27 bagi 8, maka kita harus cari perkalian 8 yang menghasilkan angka 27 atau yang menghasilkan angka yang lebih dekat dari 27 tapi tidak melewati dari angka 27. Yang jika kalian hafal berarti ada perkalian 8 dikali 3, itu hasilnya adalah 24. Kalau kalian
8 dikali 4 itu hasilnya 32 ya, melewati. Jadi kita ambil yang tidak melewati dari angka 27, yaitu 8 kali 3. Maka hasilnya adalah 27 bagi 8, hasilnya adalah 3. Ya, 3 kita kalikan angka 8, hasilnya 24. 27 dikurang 24, hasilnya adalah 3. Nah, 3 yang paling atas itu hasil, dan 3 yang paling bawah itu merupakan sisa. Jadi pecahan campuran dari 27/8 adalah kita tulis 3 yang hasil ya sebagai bilangan bulat, kemudian 3 yang sisa itu sebagai penyebut, dan 8 itu sebagai 3 yang sisa itu sebagai pembilang, dan 8 itu tetap posisinya di bawah sebagai penyebut. Jadi hasilnya adalah 3/8 ya. Ini saya rasa kalian paham semua dengan pembagian atau merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 1/3/4 dibagi 6. Nah, di sini ada pecahan campuran dan juga bilangan bulat ya. 6 itu bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu tetap dengan tahap pertama, itu ya langkah pertama adalah merubah soal tersebut ya menjadi pecahan biasa. Ya, jadi di 1/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Itu hasilnya adalah 7/4. Kemudian kita bagi 6. 6 ini kita tetap ubah dengan bentuk pecahan biasanya dengan ditambahkan per 1. Jadi 6/1 ya. Nah, karena sudah bentuk pecahan biasa semua. Nah, kalau kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu dengan merubah pembagiannya menjadi perkalian ya. Operasi pembagian kalian ubah menjadi operasi perkalian, dan 6/1 ya langkah ketiga ya. Pecahannya yang setelah pembagian itu kalian tukar posisinya menjadi 1/6. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan semua langkah-langkah dari 1 sampai 3, baru kita bisa kalikan pecahan-pecahan tersebut dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita perhatikan apakah ada angka yang bisa kita coret dengan mencari nilai FEB-nya. Ya, di situ ada angka 7, 4, dan 1 dan 6. Nah, jika kita perhatikan tidak ada yang bisa kita cari nilai FEB-nya ya, jika kalian pasangkan penyebut dan pembilangnya ya. Nah, jika tidak ada yang bisa kita coret dan tidak ada yang bisa kita cari nilai FEB-nya, maka langsung saja kita kalikan 7 kali 1 dan 4 kali 6. Maka hasilnya adalah 7/24. Nah, 7/24 ini pun merupakan hasil akhir dari 1/3/4 dibagi 6. Karena 7/4 ini juga tidak bisa kita cari FEB-nya atau kita tidak bisa sederhanakan kembali. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. 1,2 dibagi 0,5. 1,2 dibagi 0,5. Nah, pada soal nomor 4 ini ya, itu bentuknya semuanya desimal semua ya, bentuknya desimal 1,2 dan 0,5 bentuknya desimal. Nah, tetap pada langkah-langkah ya, 3 langkah yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu pertama adalah merubah pecahan-pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 1,2 kita ubah menjadi pecahan biasanya yaitu 12/10 ya. Kemudian kita bagi dengan 0,5, pecahan biasanya adalah 5/10. Nah, setelah itu kalian lanjut ke langkah kedua yaitu merubah operasi pembagiannya menjadi bentuk perkalian. Nah, kalian ubah menjadi bentuk perkalian, dan pecahan yang jatuh setelah pembagian itu yaitu 5/10-nya ya, langkah ketiga kalian tukar posisinya menjadi 10/5. Nah, saya rasa kalian paham ya dengan langkah-langkah yang saya jelaskan. Kemudian setelah itu ya, kalian bisa langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang ataupun penyebut dengan penyebut. Cuma hanya saja jika kalian langsung kalikan ya, itu akan menghasilkan angka yang terlalu besar. Biasanya kalau angkanya terlalu besar, biasanya yang sudah
kalian akan pusing sendiri menghitung angka-angka yang terlalu besar. Nah, agar tidak terlalu besar angkanya, makanya saya gunakan cara coret atau kita cari nilai FPB-nya atau menyederhanakan pecahan itu sama semua ya. Cara coret sama saja dengan mencari nilai FPB dan juga sama saja dengan menyederhanakan pecahan ya. Jadi sama semua. Nah, dari 12/10 dan 10/5 jika kita perhatikan itu semuanya, angka semuanya bisa kita pasangkan ya, dan bisa kita cari nilai FPB-nya, yaitu 12 kita pasangkan dengan 10 yang berwarna putih, itu bisa kita cari nilai FPB-nya. Ataupun 10 berwarna merah dengan 10 berwarna putih bisa kita cari nilai FPB-nya juga bisa. 10 berwarna merah dan angka 5 juga bisa kita cari nilai FPB-nya. Cuma 12 dan 5 saja yang tidak bisa kita cari nilai FPB-nya. Nah, jika kalian perhatikan di situ ada pembilang dan penyebut yang angkanya sama ya, pembilang dan penyebut angkanya sama yaitu 10. Nah, ini saja yang kita coret ya. Jika ada pembilang dan penyebut angkanya sama, ini langsung saja kita coret dan dibagi dengan angka itu sendiri ya, karena pasti angka sama itu pasti nilai FPB-nya sama 10 ya. Di situ kan pembilangnya 10, penyebutnya 10. Kalau kita cari nilai FPB-nya itu pasti 10 angkanya, maka kita coret saja angka 10-nya ya, dibagi dengan nilai FPB-nya ya, 10. Nilai FPB-nya itu udah pasti 10. Maka 10 bagi 10 itu 1, dan ini 10 warna putih kita coret, ini juga 1, kita bagi angka 10 ya, 10 bagi 10 itu 1. Nah, setelah kita coret, kita kali ya, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 12 kali 1 dan 1 kali 5. Hasilnya adalah 12/5. Nah, karena soalnya bentuknya desimal, maka hasilnya pun kita ubah menjadi bentuk desimal ya. Biasanya kita ubah dalam bentuk desimal. Nah, 12/5 kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi angka 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, jika kamu lihat ya, kalian lihat penyebutnya itu angka 5. Nah, angka 5 ini bisa kita ubah ke angka 10 ya, dengan cara kita kalikan angka 2 ya. Nah, kalikan angka 2 dan pembilangnya juga kita kalikan angka 2. Maka hasilnya adalah 24/10. Nah, 24/10 bentuk desimalnya adalah 2,4 ya. Atau kalian bisa menggunakan cara yang lainnya, yaitu dengan cara pembagian ya, pembagian susun ke bawah, 12 dibagi 5. Karena ada di mana penyebutnya itu tidak bisa kalian ubah menjadi angka 10, 100, 1000 atau seterusnya ya. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara langsung dibagi. 12/5 atau 12 dibagi 5. 12 bagi 5, maka kalian cari perkalian 5 yang menghasilkan angka 12 atau yang mendekati angka 12 tapi tidak melewati angka 12, yaitu 5 dikali 2 ya, hasilnya 10. Berarti 12 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. 12 kurang 10 hasilnya adalah 2. Nah, agar pembagian tersebut menjadi hasilnya desimal, nah kalian perhatikan ya, hasil dari 12 kurang 10 itu kan 2. 2 dibagi 5 kan tidak bisa. Nah, agar 2 tersebut bisa dibagi angka 5, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 2. Nah, seperti ini menjadi angka 20. Nah, 0 pertama ya, 0 pertama ini kalian harus tambahkan koma pada hasil di atas. Nah, seperti yang kalian lihat, berarti hasilnya itu 2 koma. Nah, kalian harus tambahkan koma jika kalian menambahkan 0 pertama. Nah, kemudian setelah kalian tambahkan koma, ya, kemudian kalian bisa bagi angka 20 tersebut, ya, angkanya sudah menjadi angka 20. 20 dibagi 5, yaitu perkalian 5 yang hasilnya 20, yaitu 5 dikali 4. Nah, berarti 5 kali 4 hasilnya 20. 20 kurang 20 hasilnya 0. Nah, sisanya 0, maka hasilnya adalah 2,4 ya, sama hasilnya 2,4. Jadi mau kalian pakai cara mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya, ataupun dengan cara
dibagi langsung dengan susun ke bawah itu hasilnya sama ya. Kemudian contoh yang kelima, 2/5 dibagi 0,15. Nah, ini tetap dengan 3 langkah awal yang sudah saya jelaskan, yaitu merubah pecahan-pecahan tersebut kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasanya, yaitu dengan cara dikalikan penyebutnya ke bilangan bulatnya, yaitu 5 dikali 2 hasilnya 10, 10 ditambah 2 hasilnya 12, berarti 12/5. Dibagi 0,15. Nah, di situ angkanya 15 ya. Berarti pembilangnya 15, penyebutnya per 100. Nah, karena setelah koma ada 2 angka, jadi per 100. Nah, setelah langkah awal itu mengubah menjadi bentuk pecahan biasa semua, kemudian langkah kedua adalah merubah pembagiannya menjadi perkalian ya. Kalian ubah jadi kali. Kemudian langkah ketiga adalah pecahan yang jatuh setelah pembagiannya, yaitu 15 per 100-nya kalian ubah menjadi maksudnya kalian tukar posisinya menjadi 100/15. Nah, setelah kalian eksekusi dari langkah 1 sampai 3, kemudian bisa kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika kalian langsung kalikan berarti kan hasilnya tuh 1200/150. Nah, di situ angkanya terlalu besar ya jika kalian langsung kalikan. Nah, agar angkanya tidak terlalu besar, biasanya kalau angka besar itu kalian pusing hitungnya. Nah, kita langsung cari saja angka yang bisa kita coret ya, dengan cara mencari nilai FPB-nya. Jika kalian perhatikan angka-angkanya, bilangan-bilangannya yaitu 12, 10, 100, dan 15 itu ini semuanya bisa kita pasangkan ya, antara 12 dan 10, 12 dan 15, atau 100 dan 10, 100 dan 15 ini bisa kita saling pasangkan. Itu ada nilai FPB-nya ya. Oke, yang pertama kita pasangkan saja 12 dan 15 saja ya. Nanti soalnya 100 dan 10 ininya kita pasangkan 100 dan 10 karena lebih mudah kita cari FPB-nya. Nah, kita pasangkan yang pertama 12 dan 15 saja ya, dengan mencari nilai FPB-nya antara 12 dan 15. Kita langsung bagi dengan bilangan prima angka 5. 12 bagi 5 nggak bisa, kita tulis angka 12. 15 bagi 15 hasilnya 3. Nah, angka 5 tersebut jangan beri tanda ya, biasanya saya lingkari. Kita lanjut saja ke bilangan berikutnya dengan dibagi angka 3. 12 bagi 3 hasilnya 4, 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, karena kedua bilangannya bisa dibagi angka 3 ini beri tanda dengan kita lingkari untuk nilai FPB nanti. Nah, karena angkanya sudah ada yang menjadi angka 1, maka nilai FPB-nya sudah dapat kita tentukan, yaitu yang kita beri lingkaran saja, yaitu angka 3, berarti FPB-nya 3. Berarti 12 dan 15 ini kita coret dengan sama-sama dibagi angka 3 ya. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya 4, kita tulis 4. Kemudian 15 kita coret, kita bagi dengan angka 3 ya, dengan kita bagi nilai FPB-nya 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, setelah kita coret 12 dan 15-nya, kemudian 100 dan 10-nya juga ini bisa kita cari nilai FPB-nya. Ya, sebenarnya ini mudah ya jika kalian hafal dengan perkalian. Jadi kalian tidak perlu coret-coret mencari nilai FPB. Jika kalian hafal dengan perkalian atau kalian sudah terbiasa menghitung, kalian secara otomatis bisa menentukan nilai FPB ya, seperti 100 dan 10 atau 12 dan 15. Jadi tanpa kalian perlu coret-coret seperti yang saya jelaskan di video ini, kalian seharusnya sudah bisa mencari nilai FPB ya. Antara 100 dan 10 itu nilai FPB-nya itu pasti 10 ya. Nah, tapi kalau jika kalian belum paham, tidak apa-apa, kalian buat nilai FPB-nya dengan cara coret ya. Ini 100 bagi dan 10 ini kita sama-sama bagi 5 ya. 100 bagi 5 20, 10 bagi 5 itu 2. Nah, 5 itu kalian lingkari karena 100 dan 10 keduanya bisa dibagi angka 5. Kemudian kita bagi angka 2, 20 bagi 2 hasilnya adalah 10, 2 bagi 2 adalah 1. Nah, ini 2 berwarna merah kita beri lingkaran ya.
karena 20 dan 2 sama-sama bisa dibagi angka 2. Nah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, maka nilai FPB-nya dapat kita tentukan, yaitu 5 kali 2. Hasilnya adalah 10 ya, kan? Nah, ini seperti apa yang saya katakan, jika kalian sudah paham dengan menyederhanakan pecahan, karena menyederhanakan pecahan itu sama dengan cara coret, dasarnya adalah mencari nilai FPB. Ya, jika kalian hafal dengan perkalian atau sudah terbiasa menghitung, kalian tidak perlu lagi cara coret mencari nilai FPB, karena pasti kalian bisa mencoret langsung ya. Kalau misalnya 100 sama 10, tadi nilai FPB-nya adalah 10. Nah, ini kita coret saja 10, 100 bagi 10 hasilnya adalah 10, 10 bagi 10 hasilnya adalah 1 ya, seperti itu. Jadi, jika kalian ini intinya adalah ketika kalian mencari nilai FPB, kalian juga harus hafal dengan perkalian ya. Nah, kalian tidak perlu mencoret-coret mencari nilai FPB jika kalian sudah paham dengan cara coret ya. Intinya adalah harus hafal perkalian. Nah, setelah kalian coret bilangan-bilangan tersebut, yaitu pembilang dan penyebutnya, nah ini langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, yaitu 4 kali 10 hasilnya 40 per 5 ya. 1 kali 5 itu 5. Nah, 40 per 5 atau sama saja dengan 40 dibagi 5. Ingat, pecahan itu sama saja dengan pembagian. 40 bagi 5. Ini ada hasilnya ya, 40 bagi 5. Jadi jangan kalian ubah 40 per 5 ini menjadi pecahan campuran ya. Jadi 40 bagi 5 itu ada hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8 ya. Jangan kalian ubah 40 per 5 ini menjadi pecahan campuran ya. Tidak ada pecahan campurannya, karena 40 per 5 ini ada hasilnya, yaitu 8. Karena 8 dikali 5 atau 5 dikali 8 itu hasilnya adalah 40. Nah, seperti itu. Jika ada hasilnya, jangan kalian ubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran, tapi kalian tulis saja hasilnya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ya, sedikit-sedikit, step by step kalian pahami penjelasan yang telah saya jelaskan di materi pembagian berbagai bentuk pecahan ya. Kalian harus hafalkan perkalian, kalian harus terbiasa menghitung ya, agar memudahkan kalian dalam atau mempersingkat waktu kalian dalam mengerjakan soal-soal matematika. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.